Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang isu permasalahan sosial tentang kenakalan remaja. Perkenalkan, saya Dr. Suminawan, NPM 2240401109. Perkenalkan, nama saya Nurahmani dengan NPM 2240401107. Perkenalkan, nama saya Prati Wulandari, NPM 2240401100. Perkenalkan, nama saya Sarfunadia, NPM 2240401098. Perkenalkan, nama saya Ina Zafira, NPM 2240401102. Perkenalkan, nama saya Bapak Ustad, NPM 2240401105. Kenakalan remaja atau biasa disebut dengan juvenile delinquency adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam bermasyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi antara anak-anak dengan dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patogenis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya akan menyebabkan perilaku menyimpang. Fenomena kenakalan-kenakalan remaja ini meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balapan liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan disebut perilaku menyimpang terhadap norma antara lain seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya. Hubungan antara tingkat kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja. Baik, selanjutnya yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Departemen Sosial tahun 2002, Hamzah 2002, Prahesti 2002 mengidentifikasikan bahwa kematangan emosi pada remaja yang masih labil merupakan salah satu faktor yang terjadinya kenakalan remaja. Tidak matangnya emosi seseorang ditandai dengan meledaknya emosi di hadapan orang lain, tidak dapat melihat situasi dengan kritis dan memiliki reaksi emosi yang tidak stabil. Sebaliknya, matangnya emosi seseorang ditandai dengan tidak meledaknya emosi di hadapan orang lain, dapat penilaian situasi kritis dan memiliki reaksi emosi dan kepercayaan diri seperti percaya pada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif dan berani mengungkapkan pendapat. Jadi kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang susah memiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Nah, menjadikan remaja sadar dan peka terhadap norma, sehingga remaja mampu menahan dorongan pemuasan dalam diri agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, kegagalan dalam tugas perkembangan ini akan menyebabkan individu remaja menjadi kurang peka terhadap norma dan aturan yang berlaku. Ini menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan, bahkan melakukan tindakan kriminal. Yang selanjutnya yaitu jenis kenakalan. Itu ada beberapa, yaitu kenakalan biasa seperti berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa adanya SIM, terus mengambil barang orang tua tanpa izin dan mengambil orang lain juga tanpa izin. Nah, ini ada juga kenakalan khusus seperti penyalahgunaan obat terlarang, dan ada juga seks bebas dan pencurian. Kenakalan remaja juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kenakalan, kejahatan yang dilakukan di anak di bawah umur yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum dan ditangani dengan sistem peradilan anak. Dan yang kedua yaitu perilaku kriminal. Perilaku kriminal ini kejahatan yang ditangani oleh peradilan pidana. Yang terakhir yaitu pelanggaran status. Pelanggaran yang termasuk pelanggaran ringan, contohnya seperti bolos sekolah. Ada beberapa jenis kenakalan yang muncul pada remaja, yaitu salah satunya adalah kenakalan yang berulang.
yang mana dimulai dengan menyinggung atau menunjukkan perilaku antisosial atau agresif pada masa remaja. Faktor penyebab kenakalan remaja adalah yang berasal dari dalam dirinya. Faktor internal yaitu tidak bisanya mengendalikan keadaan diri, rendahnya iman, tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika dia melanggar peraturan yang disebut kenakalan remaja tersebut. Banyaknya mengikuti zaman modern masa kini. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan kenakalan remaja itu dari tingkat eksternal, yaitu keluarga dan perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kita boleh dipengaruhi oleh keluarga dari segi personality, tingkah laku, kepercayaan, dan nilai hidup. Dan yang berikutnya yaitu faktor dari teman sebaya yang kurang baik, yaitu seperti teman-teman yang tidak berpendidikan, yang tidak punya adab, etika, yang tidak tahu jam saat kumpul, itu dapat mempengaruhi sifat dari seorang anak tersebut yang ingin selalu mengikuti cara hidup seperti teman-teman sebayanya itu. Baik, kesimpulan yang bisa kami dapat ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal, yang didasarkan dari lingkungan, pergaulan, dan juga lingkungan keluarga yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap remaja tersebut. Sekian dari kelompok kami, tidak ada salah kata mengambil